Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudzakaratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifada wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair bi wajhina wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'alim al-allamah As-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa al-misa'ir salihina fi da'an amin fi kitabi matni sulamit taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq ila anqal halaman 41 nih. Faslun utawi ikilah fasal minal wajibati setengah saking biro-biro kang wajib al-qalbiyati kang bangsa ati al-imanu apa iman billahi kelawan Allah wa bimalan kelawan barang ja'a kang teko anillahi saking Allah wal imanu lan iman bi rasulillahi kelawan utusane Allah wa bimalan kelawan barang ja'a kang teko an rasulillahi saking Rasulullah saking utusane Allah wa tasdiku lan ngestoake wal yakinu lan yakin wal ikhlasu lan ikhlas wa huwa utawi ikhlas al amalu iku gawe amal lillahi krono Allah wa dau hale Allah bloko wa nadamu lan ketun alal ma'asi ing atase maksiat wa tawakkulu lan pasrah alallahi ing atase Allah wal muraqabatu lan nginjen-nginjen lillahi marang Allah baca dilihat Warido lan ridho anillahi saking Allah wa husnul dzanni lan baguse penyono billahi kelawan ing Allah wa bi khalqillahi lan ing makhluke Allah wa ta'zimu sya'airillahi lan ngagungake pira-pira tetengere Allah wa syukru lan syukur ala ni'amillahi ing atase pira-pira nikmate Allah wa sabru lan sabar ala adaima ing atase nekani barang au jaba kang majibake sapa Allah wa sabru lan sabar amma saking ngetohi barang harrama kang ngaramake sapa Allahu Allah ta'ala halim maulur sapa Allah halim maulur sapa Allah wa alama lan ing atase perkara ibtala kang nyoba ka ing sira sapa Allahu Allah bihi kelawan barang on simak dari awal ya. Pasal berikutnya alhamdulillah ya. Minal wajibatil qalbiyah merupakan kan ngeten tiyang niku orang itu ada anggota lahir ada anggota batin. Anggota lahir seperti tangan, mata, telinga, kaki, ini anggota lahir. Tangan buat jotos, dosa ta mboten? Tangan tambah nolong oleh pahala napa mboten?
Ati husnudon dapat pahala mboten? Pahala. Ati ikhlas dapat pahala mboten? Ati iri karo wong? Dosa. Ati dendam kali wong? Nah, berarti napa? Anggota lahir itu dihisab, anggota batin juga dihisab. Tangan, anggota luar kita dihisab oleh Allah, hati kita juga dihisab oleh Allah. Nah, termasuk merupakan kewajiban-kewajiban di dalam hati adalah al-imanu billah, harus iman kepada Allah. Jadi harusnya dan semua makhluk hidup, semua orang, ya, semua manusia ini harus nanti melewati fase mencari jati diri. Mencari apa? Jati diri. Masih wong Islam, masih wong non Muslim tetap harus mencari jati diri. Tanya pada dirinya sendiri, loh kok tiba-tiba saya di dunia? Sebelum ini saya di mana? Kok iso nang donya? Sopo sing ngono aku? Kita cari. Oh, alhamdulillah kita orang tua kita orang Islam. Akhirnya oh bapakku Islam. Berarti sapa sing kita? Gusti Allah. Setelah kita tahu bahwasanya dari orang tua kita bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, kita harus memperkuat dalilnya, imannya. Dengan apa? Ngaji, baca Al-Quran, salat, ngaji. Dengan ngaji kita tahu dalil-dalilnya bahwa Allah itu ada. Ayo maca Quran ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Ini akan memperkuat keimanan kita. Jadi kewajiban hati kita apa? Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ja'anillah, dan iman kepada perkara yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari Allah. Loh, kok tahu kalau dari Allah? Kok tahu kalau Al-Qur'an dari Allah? Buktinya mana? Kalau Al-Qur'an dari Allah? Tanpa ditulis bisa dibaca. Bener sih. Dihafal, bisa dihafal. Bukti Al-Quran itu dari Allah ya. Satu, Al-Quran ini dibawa oleh seorang nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kok tahu kalau beliau itu nabi? Kok tahu zaman kalau beliau itu utusan Allah? Karena terbukti dengan berbagai mukjizat, hal-hal yang luar nalar. Wut diceluk moro, bulan ditungakno pecah dadi sekali. Niki Kanjeng Nabi. Bubur sak panci ditongani kenging damel wong 80. Niki mukjizate Kanjeng Nabi. Wonten sahabat ditakerno sampai Kanjeng Nabi meninggal dimasak terus mboten entek-entek. Nah, ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah bukan orang sembarangan. Dibuktikan bahwa beliau memiliki mukjizat sebagai penguat kenabiannya. Terus apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah itulah Al-Qur'an. Niku nggih, Al-Qur'an. Makanya kita mantep apa yang ada dalam Al-Qur'an itu dari Rasulullah. Apa yang dari Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsu, tapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbentuk Al-Qur'an, ada yang berbentuk hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wal imanu bi Rasulillah. Dan kita harus iman kepada Rasulullah. Nah, ini juga aneh. Aneh bin ajaib. Saman pernah ketemu Kanjeng Nabi? Menangi Kanjeng Nabi? Kok percaya nek Kanjeng Nabi ono? Mukjizat. Kok semerap? Kok percaya sampean? Dikandani sinten, Pak? Nek Kanjeng Nabi niku ono. Kandani kiai. Kok semerap nek Kanjeng Nabi niku benar-benar ada? Satu, ya. Dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang Rasulullah, satu, kita dapat kabar dari orang yang jujur. Siapa itu? Para ustadz, para kiai. Terus yang disampaikan ini jelas Al-Quran dan hadis. Dan ketika kita teliti, Al-Quran dan hadis itu tidak ada celahnya sama sekali, tidak ada kekeliruan dan kesalahannya sama sekali.
Oh, tak teliti mulai dari ilmu kedokteran, ilmu fisika, biologi, matematika sembarang kali kok Al-Qur'an bener kabeh. Dawuhe Kanjeng Nabi bener kabeh. Berarti beliau bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Dari segi sabda-sabdanya benar semua. Dan melihat ceritanya kok begitu mentakjubkan. Oke, saya beriman bahwa beliau adalah utusan Allah. Ngerti ya? Jadi dengan melihat dari hadis, dengan melihat dari Al-Qur'an bahwa itu membuktikan itu dari Rasulullah dan Rasulullah itu benar, maka kita beriman. Dan kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita rindu kepada Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan bersama Rasulullah di surga. Amin Allahumma amin. Wa bima ja'an Rasulillah, dan kita harus beriman dengan perkara yang datang dari Rasulullah. Apa itu? Hadis-hadis. Makanya kan kudu ngaji terus sampai SMA, sampai kuliah, sampai katirabi, sampai wis rabi. Tetap ngaji terus sampai ngaji kitab hadis, Mukhtarul Ahadis, Bulughul Maram. Ben Yai Mundir ngajarin apa Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Setiap hari Ahad setelah subuh apa Riyadhus Shalihin. Marang wonten Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan seterusnya. Niki dawuh-dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pelajari itu. Kita harus mantap dengan apa yang di situ. Watasdiku, dan membenarkan, wal yakinu, dan mantap. Harus kita semerap dalil akal dan dalil nakli. Dalil akal itu dalil yang sesuai dengan akal. Semua ngeten, kadang wonten tiyang tanglet ngeten. Mosok utusane Gusti Allah kok uwong padha-padha mangan sekono. Mestine utusane Gusti Allah malaikat sing hebat iso nang langit ngeten. Wah. Ada kan ngoten iki? Kenapa utusan itu harus dari jenis manusia? Karena utusan itu adalah suri tauladan untuk ditiru. Andai kata utusan Allah itu dari jenis malaikat tidak pernah makan. Sampai niru siapa caranya makan? Mati. Malaikat gak doyan kopi. Ya. Sama sugih kopi masih 2 tahun gak diombe. Malaikat niku. Sampeyan gak susu, es campur, es jus, mboten doyan. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan yang menjadi suri tauladan itu dari jenis manusia agar bisa menjadi suri tauladan. Manusia makan, Kanjeng Nabi nggih nedo, dahar. Akhirnya apa? Dengan melihat cara makannya Rasulullah SAW kita bisa niru. Kanjeng Nabi dahar kurma pakai driji 3. Lah nek sampean mangan soto driji 3 oleh napa? Nggih golek hadis bahwasanya Rasulullah juga pernah makan pakai sendok, makan bubur pakai mak bubur dicawuki. Nah, ini harus sampean cari dalilnya bahwasanya Rasulullah pernah makan pakai sendok. Terus Rasulullah juga manusia juga butuh minum. Bagaimana cara Rasulullah minum? Yang gelas, boten langsung dientekno saklek-klek. Yang mana klek boten. Jadi 3 kali minuman, diunjuk terus laren dhisik, minum lagi sedikit terus laren sik. Nek sampean nginumi kados teng winginane hadis napa? Ngajeng ya pas nulis, barang siapa minumnya goglok bakal kena penyakit apa? Paru-paru. Kena paru-paru ya. Kayak ngoten-ngoten itu. Kita harus membenarkan kenapa Rasul itu kok dari jenis manusia agar kita bisa meniru. Rasulullah tidur. Bagaimana cara Rasulullah tidur? Kita tiru. Miring nengen, bantalan tangan. Bagaimana caranya Rasulullah mandi? Kita tiru. Rasulullah kalau mandi tidak boros. Nek sampean 10 timbo gak cukup. Cukupe kok wedhe, capau sampai kari separuh jadinya. Nah, niku boros mboten angsal. Jadi kenapa utusan Allah itu dari jenis manusia agar bisa kita tiru. Malaikat itu
kalau sekali rukuk mulai diciptakan sampai kiamat rukuk terus. Sampeyan kok rukuk terus, jungkel. Terawih kemarin kenengan tuh, ya. Oh, semua ini kok bali-bali. Anggap, kadang sampai merem-merem ini. Sampai merem-merem ini. Wal ikhlasu termasuk kewajiban dari untuk hati lagi napa? Wal ikhlasu dan ikhlas. Ikhlas niku beramal beribadah karena Allah. Ngeten. Orang itu akan bekerja dan minta gaji kepada majikannya. Nggih napa nggih? Sampeyan mergawe nanggo cak kolek seumpami, njaluk gaji nang sapa? Lah nek sampeyan mergawe nanggo cak kolek njaluk gaji nang kula, tak tinggal melayu. Nyambut gawe nang cak kolek kok njaluk dhuwit nang kula, tak tinggal melayu. Lah sampeyan beribadah juga gitu. Nek sampeyan beribadah krana sinten iki? Hayu. Mas Dayu. Nggih. Ya. Maka sampeyan harusnya minta pahala kepada Hayu. Dadake gak dikai pahala dijokno top oleh apa? Oleh gorengan tok ya. Baru nuntek. Tapi nek sampean ibadah krana Gusti Allah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sampean berhak meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Makane sampean percuma ibadah krana menungso. Menungso iso apa? Memberi apa? Paling dijokno mari seblangkemen leren. Nggih. Tapi nek kepada Allah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mati. Nanti ibadah sampean dicatat kali Allah, disimpan, besok di akhirat dikembalikan. Makanya enggak ikhlas niku percuma. Mumpung turun keton, ayo ibadah sing ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang disebut ikhlas itu apa? Al-amalu lillahi wahdah, yaitu beramal beribadah hanya karena Allah. Terus ngeten seumpama nggih. Apa enak ese ibadah karena Allah, nek karena wong kan enak kok dijokno kok dikeki dhuwit kaya ngene. Wong niku ngekeki dhuwit paling pol maksimal pira? 50.000 mari wis ngono setahun pisan. Nggih. Kadang nggih sak umur urip pisan. Kadang gak dikeki apa-apa, kadang mek matur suwun ngoten. Nggih. Apa enaknya kita niku beribadah karena Allah? Satu ngeten. Nanti di akhirat manusia tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Yang maha kuasa hanyalah Allah. Jenengan mboten? Yang maha kuasa hanyalah Allah. Nanti ketika sampean di akhirat tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Kalau sampean lillahi ta'ala, di akhirat Allah lah penguasanya. Nggih. Ketika sampai di akhirat niku dulu ketika di dunia nganut kali Allah seneng apa mboten? Seneng. Nang akhirat sampai dicintai oleh Allah, disayangi kali Allah, dituruti apa mboten? Dituruti. Dicintai Allah, dituruti kali Allah, disayangi kali Allah, dilebetaken teng swarga. Teng swarga kayak sembarang kali blenger kabeh. Nggih. Sesuk kan blenger. Sampeyan nang swarga 100 tahun, kayak bakso ambek sate, blenger ta mboten? Blenger. Suwe-suwe blenger kabeh niku teng swarga sing enak-enak niku. Sing mboten blengeri napa? Tidak ada yang lebih indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampeyan ndelok arek wedok ayu. Hah? Atun ayu. Arek wedok ayu ndelok wong lanang seneng napa mboten? Seneng. Niku nggih membosankan. Membosankan. Tapi nek kali Allah niku ciptaane Allah, wanita niku ciptaane Allah. Niku saja sudah menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih indah daripada ciptaan-ciptaan itu. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Dan di antara ciptaan-ciptaan Allah itu yang paling indah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memandang Rasulullah itu lebih indah daripada memandang surga. Surga itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah yang paling sempurna apa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Berarti Rasulullah kalau kita lihat kita disawang lebih indah, lebih menyenangkan daripada surga.
Sampean duduk bersama Rasulullah lebih mengasyikkan daripada duduk dengan bidadari. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon titik. Wana jamu alal maasi. Berikutnya apa? Kita harus merasa menyesal. Kewajiban hati termasuk nih. Kok seumpama kan tidak ada orang yang tidak punya dosa sama sekali. Wonten nasi gak tahu dosa. Tenang. Bayi ket lain. Bayi kan lain. Niku tidak punya dosa memang. Belum ketaklif. Belum ketaklif. Nah, setiap orang punya dosa. Ya, setiap orang punya dosa. Nah, ketika orang itu terjatuh kepada dosa, maka dia harus segera meminta maaf kepada Allah. Karena apa? Setiap dosa itu akan menyeret ke dalam neraka. Nek sampean nglakoni dosa berarti njaluk dilebokno Neraka. Nek sampean gak sembahyang berarti njaluk dilebokno Neraka. Nek sampean wani karo wong tuane berarti njaluk dilebokno Nek sampean ngutil berarti wani njaluk dilebokno Neraka. Nek sampean misi wong berarti cocote njaluk ditapuki malah Ikat. Nggih. Niku mesti pasti nih. Nah, kalau sampean sayang kepada diri sampean, hendaknya sampean menghindar dari dosa-dosa tersebut. Semoga sampean nggih, semerap nek kabel iku nyetrum. Sampean cekel kesetrum ta mboten? Nggih. Wani nyekel. Mboten. Sampean semerap nek dosa iku ndadekno sampean mlebu neraka, sampean wani nglakoni dosa. Nah, mestinya kita tidak berani. Nah, termasuk teng Sulam Taufik niki sing akhir-akhir niku bahas dosa-dosa tok. Dosanya mata apa saja, dosanya telinga apa saja, tangan, kaki, perut. Niki mangke dibahas teng mriki. Terus kewajiban hati apa? Kalau sudah terjerumus dalam dosa harus menyesal. Ojo ngeten nggih. Mari sombong nek dibilang tadi nggih. Mari tawuran ning ndi ngono menang. Mulai, wah kayak pendekar. Wah aku ngene nang ora kono menang aku tak joto si arek menang. Mosok dosa kok bangga. Dosa kok bangga. Ngeten nggih. Kalau sudah terjerumus kepada dosa, niku jangan ceritakan kepada siapapun. Nggih. Halo. Kok sok mami wis nggih gak sengaja. Gak sengaja sok momo wis gampang-gampangan mawon nggih. Numpak sepeda motor pas lampu merah. Kan leren. Pas noleh astagfirullahaladzim. Very beautiful. Saumpama nggih. Ini kan dosa. Nek semua ketok pisan terus langsung ngeten, aduh, gak kelem delok rezeki. Nek didelok mana dosa. Ojo ketip lah kan. Ojo ketip harus langsung berpaling. Niku nggih. Kok saumpama nggih diceritakno nang wong. Asalnya kan mboten sing semerap nggih. Tonggo-tonggo pean mboten sing semerap, bahkan wong-wong sing teng lampu merah enggak ada yang tahu. Sing tahu sampean melakukan lirikan-lirikan dosa kan hanya sampean toh dan Allah. Ketika tidak sampean kasih tahu kepada siapapun sampean mboten cerita, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Terus sampean menyesal, ya Allah. Saya menyesal ya Allah, ampunilah saya. Jangan dibakar mata saya ya Allah. Nah, ini akan diampuni oleh Allah. Tapi nek sampean critakno wong 10, niku mboten jiro, lu, pat, wong 10. Wah, aku ngene krungu kabeh. Nah, akhirnya pas teng akhirat nggih. Sampeyan kate dilebokno swarga, budal yo. Ngode. Akhirnya sing 10 protes. Ya Allah, niku kajeng pun dikanca kula niku. Nang swarga. Loh, rene teng lampahi dosa. Dosa apa? Lari wedok. Temen ta, enggak cerita teng kula, saksine kathah. Iya ta, ayo, gak sida. Mudun malih. Dilebokno neraka. Nggih. Dilebokno. Tadi nek sampean sudah kadung terjerumus dalam dosa, ojo bangga. Jangan diceritakan kepada siapapun. Istighfar. Istighfar dipendam dalam hati, jangan dilupakan. Selalu minta ampun kepada Allah. Karena belum tentu kita sudah dimaafkan, belum tentu, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Oke lah, pasti Allah Maha Pengampun, tapi kita diampuni kan belum jelas.
Sudah diampuni apa belum? Selalu minta maaf sama Allah, minta maaf sama Allah. Nah, niku menyesali dosa. Orang melakukan dosa sama dengan minta dimasukkan ke dalam Neraka. sepakat nggih? Nggih. Jadi kalau sampean